Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Simanjuntak dengan NIM 210306055 dari Prodi Peternakan kelas A Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Video kali ini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi hewan ternak. Di sini saya mengambil sampel ternak unggas yaitu ayam broiler dengan dosen pembimbing Ibu Tati Widianasari SPTMP. Oke, jadi kita masuk pertama ke susunan tubuh di luar di eksternalnya pada Gallus domesticus atau ayam broiler. Nah, jadi di sini terdapat caput atau kepala, kemudian yang kedua ada kolum atau leher, kemudian yang ketiga ada trunkus atau badan, yang keempat ada ekstremitas anterior, yang kelima ada ekstremitas posterior, dan yang terakhir ada kaudal atau ekor. Oke, masuk kita ke bagian pertama, itu adalah bagian caput atau kepala. Jadi yang pertama pada bagian caput itu ada rostrum atau paruh. Kita lihat ini ada rostrum. Kemudian rostrum ini terdiri dari dua bagian, yaitu adalah maksila dan juga mandibula. Maksila yang atas, mandibula bawah. Kemudian ada nares anteriores, yaitu ada lubang hidung. Kemudian selanjutnya ada ada sera, teman-teman, ada sera. Ini berupa tonjolan yang terdapat kepala. Kemudian ada organovisus atau mata yang terdapat di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan yang terakhir ada urus acousticus externus atau lubang telinga sebagai indera pendengaran. Nah, yang tadi sebelumnya kita bahas tentang paru-paru ini berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam mulut yang akan dilanjutkan ke esophagus dan dilanjutkan ke crop. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah serviks atau leher. Serviks ini adalah organ yang menghubungkan antara caput kepala dengan trunkus atau badan. Jadi pada trunkus ini tersebut terdapat banyak bulu yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bulu yang dinamakan dengan tetrikes atau bulu yang menyelimuti badan ini, badan unggas. Kemudian ada petrikes atau bulu yang berada pada pangkal ekor pada unggas. Kemudian ada remikes, bulu yang menyelimuti sayap pada unggas. Kemudian ada parapterum, bulu yang menyelimuti bahu pada unggas. Kemudian yang terakhir adalah bulu alas puria, itu adalah bulu yang berada di limiti ekstremitas anterior. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bulu. Nah, pada unggas memiliki 3 tipe bulu. Yang pertama itu adalah plume. Berikut ada bulu plume. Kita bisa lihat bulu ini berukuran besar dan juga terlihat sempurna. Nah, bulu ini biasanya terletak pada ekstremitas anterior dan juga terletak pada kaudal atau ekor. Nah, bulu ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah kalamus. Nah, kalamus itu ini merupakan tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Kemudian itu yang kedua ada namanya racis. Kita bisa lihat sama-sama, ini adalah racis. Nah, racis ini merupakan sebagai penyokong untuk pexilum. Yang ketiga adalah pexilum. Nah, ini terletak di kanan kiri pada racis tersebut pada bulu. Nah, yang terakhir ada barbule. Nah, barbule ini terbagi menjadi 2, itu adalah barbule distal dan juga barbule proximal. Nah, barbule distal itu dia terdapat pada ujung, sedangkan barbule proximal dia terdapat pada pangkal. Kemudian tipe yang kedua adalah bulu plumulae.
Bulu ini merupakan bulu plumei. Kita bisa lihat ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bulu plumei yang pertama tadi. Nah, bulu ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah kalamusnya berukuran lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan dengan bulu plumei, dan juga berbay atau berbulunya juga terlihat lebih pendek dibandingkan dengan bulu plumei. Selanjutnya yang ketiga ada bulu pilok plumei. Nah, ini merupakan bulu pilok plumei. Kita bisa lihat sama-sama. Bulu ini berukuran sangat kecil, dan juga bulu ini memiliki kalamus yang pendek. Teman-teman. Dan juga jika kita lihat dan kita amati, bulu ini bentuknya seperti pohon beringin. Dan juga dia memiliki berbay dan berbulir. Nah, itu tadi merupakan 3 tipe jenis bulu pada unggas atau pada ayam, juga bebek, dan khususnya di praktikum saya pada ayam broiler. Oke, kita selanjutnya masuk ke bagian ekstremitas anterior atau sayap. Jadi pada sayap ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tulang lengan atas atau humerus. Kemudian ada radius, tulang pengumpil. Kemudian ada tulang asta atau ulna. Selanjutnya ada osa carpalia atau tulang pergelangan. Kemudian ada carpometacarpus, dan terakhir yang terakhir ada digiti atau jari. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior itu dibagi menjadi 6 bagian juga, sama seperti ekstremitas anterior. Nah, pada ekstremitas posterior kita pertama menemukan adalah tulang paha atau femur. Kemudian ada tulang lutut kecil atau disebut dengan patella. Kemudian ada tibiotarsus. Kemudian ada fibula. Kemudian ada tarsometatarssus yang menonjol ini. Kemudian ada phalanges atau ibu jari. Para satu jari ini berjumlah 1, 2, 3, 4. Yang pertama pada sistem digestoria itu adalah rostrum. Di pada rostrum ini atau paru, seperti yang kita ketahui, fungsinya itu untuk masukkan makanan ke dalam esofagus, lalu ditampung melalui crop. Nah, di dalam rostrum ini terdapat mandibula dan juga terdapat maxilla. Nah, di dalam rostrum ini juga terdapat palatum durum. Bisa lihat sama-sama, sini ada palatum durum, dan juga ada celana res yang berada di dalam mulut, dan juga di ujung terdapat glandula salivarius. Nah, di dalam rostrum juga terdapat glandula marvularis dan terdapat pada ujung anterior cavomoris. Oke. Nah, glandula palentina di bagian media lateral dan juga terdapat posterior atau langit-langit, dan terakhir di sini ada posterior nih, langit-langit, dan terakhir ada glandula panglinaris yang terdapat pada langit-langit paring. Kira-kira di sini. Oke, setelah dari rostrum kemudian kita masuk pada bagian faring. Nah, matikan. Kita masuk ke sistem nervosum. Terdapat cerebrum yang terdiri dari hemisfer cerebrum dan juga lobus avultorius. Nah, di dalam ini juga terdapat cerebellum
Nah, terus ada medula oblongata dan juga medula spinalis. Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan pada unggas. Nah, makanan pertama kali masuk ke dalam rostrum atau paru dan kemudian masuk ke dalam kalkumulis ke dalam mulut. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus. Dari esofagus ini makanan akan diteruskan ke dalam crop sebelum sampainya ke ginjal. Nah, terus sampai di crop, glandula salivarius akan mengalirkan glandula salivanya untuk membantu proses pencernaan makanan. Dan di crop ini makanan teksturnya masih sangat kasar dan panjang crop ini adalah 2 cm. Dan setelah dari crop, makanan akan dilanjutkan ke dalam proventriculus, dan dari proventriculus ini makanan akan sampai ke gizzard. Nah, di gizzard makanan kita bisa lihat teksturnya sekarang di saat kita belah makanan di gizzard ini adalah teksturnya sudah lebih halus dibandingkan sebelumnya. Dari gizzard ini makanan akan terus dilanjutkan ke isthmium tenue atau usus halus. Nah, isthmium tenue ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah duodenum yang berbentuk seperti ruku, kemudian ada jejunum, kemudian ada ileum. Nah, pertama kita ke duodenum terlebih dahulu. Nah, di duodenum ini kita bisa melihat ada seperti ini. Nah, seperti ini disebut dengan pankreas. Nah, dari pankreas. Nah, kita bisa tahu bahwasannya panjang dari isthmium ini kurang lebih 80 cm. Teman-teman. Nah, setelah makanan sampai dari ileum, makanan akan terus berlanjut ke seka atau sekum. Di sini ada 2 cabang, kanan dan kiri. Nah, di seka dan sekum ini makanan sudah kita bisa lihat bahwasannya di dalam ini sudah berwarna hitam. Nah, ini adalah makanan yang tadi dari gizzard diteruskan ke usus halus atau isthmium tenue dan sampai ke ileum, yang terakhir ada di seka atau sekum. Nah, teksturnya sudah hitam dan jika kita cium aromanya sudah sangat menyengat, bau sekali, dan dari sini makanan akan terus keluar menuju kloaka. Nah, kenapa disebut kloaka? Karena kloaka itu adalah muara satu saluran. Di sini tempatnya untuk sekresi, untuk pembuangan pup, atau juga bisa untuk pembuangan air seni dari ayam tersebut, dan juga bisa untuk peteluran. Oke, sekarang kita masuk ke pencernaan tambahan. Ini pertama ada hati. Nah, hati ini berfungsi yang utamanya itu adalah fungsi untuk proses produksi empedu. Nah, di balik hati ini kita bisa melihat suatu empedu. 1, 2, 3. Nah, ini kita bisa lihat empedu. Nah, ini tadi fungsi utamanya hati untuk memproduksi empedu tersebut. Nah, fungsi fisiologis hati itu yang pertama sekresi empedu, kemudian ada detoksifikasi racun, ada metabolisme protein dan karbohidrat dan lemak, dan juga ada penyimpanan vitamin dan karbohidrat, kemudian ada destruksi sel-sel darah merah, kemudian ada pembentukan protein plasma, ada kemudian selanjutnya menghancurkan asam urat dan inaktivasi hormon polipeptida. Dan organ tambahan selanjutnya itu adalah jantung. Nah, di sini kita bisa lihat keadaan jantung ini. Di sini apa jantung? Kantong empedu yang terdapat pada hati ini yang berfungsi untuk mengaktifkan lipase pankreas, kemudian untuk mempercepat kerja amilase pankreas, selanjutnya membantu mengambil lemak, membantu penyerapan lemak, membantu vitamin yang larut dalam lemak, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Demikian praktikum saya tentang anatomi dan fisiologi ternak unggas ayam Siam. Saya mohon maaf jika saya dibuang sayang.